عنده قلق، ما حدا يكون عنده تودد، مثل ما كانوا يقولوا إخواننا. السلاح الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. Pria tadi adalah Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah. Dalam pernyataannya, Hasan secara tegas memperingatkan Israel setelah menyerang konsulat Iran di Damaskus. Hasan bilang kalau Hizbullah belum menurunkan senjata utamanya dan juga pasukan utama mereka. Ancaman dari pemimpin Hizbullah ini memang menjadi ancaman serius bagi Israel, karena dalam beberapa waktu terakhir, Hizbullah memang membuktikan kalau mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat mempersulit Israel. Kekuatan tempur luar biasa dari Hizbullah ini bisa dilihat dari beragam senjata yang digunakan Hizbullah yang kita akan bahas di video kali ini. Berikut 6 senjata Hizbullah yang menembus pertahanan Israel. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama ada drone Ababil 2. Drone yang multiperan ini mampu menjadi drone intai dan juga drone kamikaze bunuh diri. Sejak awal tahun 2024, performa drone ini begitu mencengangkan. Pada April kemarin, drone ini terekam kamera menyerang sebuah kota bagian utara Israel yaitu Arab al-Aramshi. Dalam serangan tersebut, Israel mengumumkan kalau mereka menderita berbagai macam kerugian, termasuk terlukanya 14 tentara Zionis IDF. Serangan ini menjadi mematikan karena drone Ababil 2 berhasil menembus detektor peringatan Israel yang membuat detektor tersebut tidak berfungsi. Nah, selain pada bulan April, sebulan sebelumnya, drone ini juga berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Israel. Iron Dome yang pernah disebut sebagai sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, malahan serangan drone Ababil ini mencoreng muka Israel benar-benar. Apalagi dari sebuah tangkapan gambar, drone Ababil 2 ini juga berhasil mempercundangi jet tempur F-16 Israel yang gagal menetralkan drone tersebut sebelum jatuh menyerang Iron Dome. Secara angka kalau dihitung-hitung, kerugian yang dialami oleh Israel tentu sangat memalukan. Harga satu drone Ababil 2 cuma berkisar 20.000 US dollar atau sekitar 319 jutaan rupiah. Sedangkan satu unit Iron Dome harganya bisa mencapai 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Barang murah mengalahkan barang super mahal yang jika terus terjadi akan membuat Israel bangkrut pastinya. Padahal harga yang murah dari drone Ababil 2 ini sejajar dengan speknya yang biasa-biasa aja loh. Kecepatan maksimalnya hanya 370 km per jam. Diusranya 120 km dengan daya tahan penerbangan 120 menit. Tapi hasil kinerjanya patut diacungi jempol. Spesifikasi sederhana ini sudah jelas membuat malu Israel. 2. Rudal Burkan. Senjata berikutnya yang digunakan oleh Hizbullah adalah rudal Burkan. Rudal ini beraksi pada 4 November 2023 silam, setelah pecahnya konflik Israel dengan Palestina yang juga membuat Hizbullah ikut terlibat. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menyerang pangkalan militer Biranit di Israel Utara. Beberapa saat setelah serangan tersebut diluncurkan, terlihat asap mengepul di wilayah pangkalan militer Biranit. Dari segi spesifikasi rudal Burkan yang dibuat oleh Iran ini punya kemampuan yang cukup baik. Sebagai rudal balistik jarak pendek, daya jelajahnya bisa mencapai 1.200 km yang membuat rudal ini bisa menjangkau berbagai wilayah di bagian utara Israel. Yang memang menjadi sasaran dari Hizbullah bukan cuma itu aja. Rudal Burkan juga diluncurkan menggunakan platform darat berupa truk ringan yang membuat sulitnya serangan ini dideteksi oleh Israel karena mobilisasi lokasi serangannya yang acak. Kemudian yang paling menguntungkan dari penggunaan rudal ini adalah harganya. Satu rudal Burkan dihargai 400 US dollar atau 6,3 juta rupiahan aja. Dengan harga semurah ini, dengan mudahnya Hizbullah bisa membuat sistem pertahanan udara di Israel kewalahan loh. 3. Rudal 35A. Masih dari varian rudal yang digunakan oleh Hizbullah. Sekarang ada rudal 35A atau 358 yang sekali lagi datang dari Iran. Rudal ini merupakan rudal permukaan udara yang diluncurkan untuk menetralkan drone atau pesawat terbang rendah. Jangkauannya sangat jauh karena dari klaim Iran, daya jelajahnya mencapai 100 km dan rudal ini termasuk amunisi berkeliaran yang mampu mengitari target untuk mendapat jalur yang pas sebelum menyerang. Sejak konflik antara
antara Hizbullah dan Israel pecah, rudal 358 ini sudah berulang kali membuat kerugian besar bagi Israel lewat menembak jatuh berbagai drone dengan harga fantastis yang dimiliki oleh Israel. Mulai dari drone intai yang digunakan oleh Israel seperti RMS 450 yang punya harga 2 juta US dollar atau setara 31,9 miliar rupiah. Kemudian ada juga drone Hermes 900 yang punya harga 6,8 juta US dollar atau senilai 108,6 miliar rupiah. Oh iya, kalian juga harus tahu, jangankan menembak jatuh drone intai, amunisi ini juga berhasil menaklukkan drone-drone serang super canggih Amerika Serikat, yaitu MQ-9 Reaper yang dilakukan oleh Houthi. Harga satuan dari drone AS ini mencapai 30 juta US dollar atau setara 479 miliar. Rangkaian serangan ini membuktikan bahwa dua negara yang dianggap punya teknologi militer terbaik, yaitu AS dan Israel, juga tidak mampu membendung kerugian yang bisa mereka alami di medan perang sungguhan. Maka dari itu bisa dikatakan perang itu bisa jadi tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali kerugian. 4. Ada roket S5. Di jajaran alutsista berikutnya yang digunakan oleh Hizbullah ada roket S5. Pada bulan Mei kemarin menjadi serangan paling mencengangkan yang berhasil dilakukan oleh Hizbullah. Bagaimana tidak mencengangkan? Ini menjadi serangan udara ke permukaan pertama yang berhasil dilakukan Hizbullah dalam perlawanannya melawan Israel. Hal ini kembali menjadi catatan buruk bagi sistem pertahanan udara Israel sekelas Iron Dome yang ditembus berkali-kali tanpa perlawanan. Dari video yang disebarkan oleh pihak Hizbullah terlihat dengan jelas bagaimana sebuah drone serang melepaskan 2 buah roket S5 untuk menyerang pos militer di kawasan Metula. Belum ada laporan pasti kerugian apa yang dialami oleh Israel atas serangan tersebut. Namun yang pasti, serangan ini kembali membuka tabir bahwa kekuatan Iron Dome yang sangat diluluhkan Israel tidak hebat yang diklaim. Keberhasilan dari serangan roket S5 ini juga disebabkan berbagai faktor lain. IDF yang melakukan penyelidikan atas serangan ini menyatakan bahwa serangan tersebut terjadi beberapa sebelum Hizbullah menggempur dataran tinggi Golan lebih dulu dengan beragam roket. Dari klaim Hizbullah, mereka bahkan menembakkan hingga 60 unit roket Katyusha dalam serangan tersebut untuk mematikan sirine peringatan di area tersebut. Nah, serangan yang menggunakan roket S5 ini juga menyimpan berbagai pertanyaan, utamanya drone serang yang digunakan oleh Hizbullah. Dari data yang ditemukan, Hizbullah tidak memiliki drone serang sama sekali dan hanya memiliki drone intai dan juga drone bunuh diri kamikaze. Jadi bisa dibilang Hizbullah melakukan modifikasi pada drone mereka yang sudah dimiliki atau mendapatkan drone canggih lainnya dari pihak pendukung-pendukung mereka seperti Iran. 5. Ada rudal anti-tank Almas. Bicara soal hal memalukan yang menimpa Israel dari serangan yang dilakukan Hizbullah, bukan cuma soal diragukannya Iron Dome, tapi juga datang dari senjata lainnya seperti rudal anti-tank Almas. Rudal anti-tank Almas ini memang menjadi aib bagi Israel karena rudal ini merupakan hasil rekayasa balik yang dilakukan Iran setelah mendapatkan rudal anti-tank Spike yang disita Hizbullah pada tahun 2006. Bahkan Israel berhasil memecahkan teknologi canggih rudal Spike yang mampu melakukan penargetan ulang setelah ditembakkan untuk mendapat jalur yang lebih baik. Dalam sebuah video yang disebarkan oleh Hizbullah, rudal anti-tank Almas berhasil melesat dan menghancurkan sebuah kubah yang diyakini sebagai radar militer Israel di sebuah pos militer. Jadi bisa dibilang keberhasilan serangan tersebut yang menggunakan rudal anti-tank Almas ini adalah senjata makan tuan bagi Israel itu sendiri, karena cikal bakal tersebut adalah senjata milik Israel. 6. Rudal Delafier. Dari rudal anti-tank Almas, kita pindah ke rudal Delafier yang digunakan oleh Hizbullah pada bulan Mei 2024 kemarin. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat senjata ini diluncurkan oleh tentara Hizbullah pada sebuah pemukiman. Dari klaim Hizbullah, tempat yang mereka serang bukanlah pemukiman warga sipil, tapi merupakan pos militer Israel yang berada di tanah rampasan wilayah Palestina. Secara spesifikasi, roket Delafier merupakan rudal anti-tank lainnya yang juga dibuat oleh Iran. Dari berbagai rumor yang beredar, Delafier dianggap sebagai rudal anti-tank yang berhasil dibuat Iran setelah berhasil menyalin teknologi 9M133 Kornet Rusia. Kecurigaan ini datang dari kemampuan rudal Delafier, yaitu mulai dari jarak tembak yang mirip yakni mencapai 8 km. Sistem panduan yang digunakan oleh rudal anti-tank ini juga sudah sangat canggih dan mirip. Kemudian dari pendeteksi thermal hingga penggunaan laser yang mirip sekali dengan rudal milik Rusia. Ya, hal ini memang bisa terjadi karena dalam beberapa dekade terakhir hubungan Iran dan Rusia itu terlihat mesra. Setelah melihat seluruh alutsista dan persenjataan yang digunakan Hizbullah, kita tentu makin penasaran
penasaran dengan apa yang disimpan pasukan ini di tangan mereka. Sebab pemimpin Hizbullah sudah bilang di awal video tadi kalau mereka belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jadi penasaran gak sih kalian tentang jalan perang ke depannya? Menurut kalian seberapa besar artinya peran Hizbullah dan Iran dalam jalannya perang? Karena kan pemimpin dari Iran sendiri baru saja meninggal dunia karena tragedi yang sangat mencurigakan. So, tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.